Supaya bagus. Supaya rapi dan ya, tidak ada sampah-sampah. Oh, tidak ada sampah-sampah. Terus Dan tidak membuang sampah sembarangan. buang sampah sembarangan. Jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Kalau ada yang buang sampah sembarangan, Kita denda aja. kita denda. Oh, terus Moren mau jagain. Ya, Terus kalau ada yang buang sampah sembarangan sama Moren diapain? denda. Lihat sini atuh. Diapain? Denda. Oh, didenda. Sama Moren? Iya. Dendanya berapa? 5.000. Berapa? 5.000. Wah, murah teh. Ingat tuh 5.000 mah. 10.000. Oh, 10.000. Okay, man. DJ Elmer Remix. Assalamualaikum Pak Haji, saya bersama rekan-rekan sedang bersihkan tanah Pak Haji Ahmad. Ya Pak, tolong pengertiannya. Okay, man. DJ Elmer Remix.
Lagi-lagi saya akan ngomongin tentang COVID-19 atau yang mungkin lebih dikenal sebagai virus corona. Mudah-mudahan belum pada bosan dan jangan sampai bosan dulu karena banyak sekali informasi sekarang yang beredar, belum tentu betul, masih banyak hoax-hoax yang harus dibasmi, dan bagi teman-teman yang bisa mendapatkan banyak informasi, semoga dapat juga meneruskan informasi ini karena apa yang kita lakukan harus kita mulai dari diri kita sendiri dan kita ajak teman-teman di sekitar kita untuk melakukan hal yang sama. Yang mau kita bahas dan mau saya tekankan sekali lagi adalah bahwa virus corona ini atau yang dinamakan virus SARS-CoV-2 ini adalah virus yang sangat baru. Apa dampak dari fakta bahwa ini adalah virus yang baru? Yang pertama, berarti kita belum tahu pasti sifat dari virus ini. Yang kedua, kita belum tahu pasti efek dan berapa lama efek yang akan disebabkan oleh virus ini. Yang ketiga, belum ada obat yang betul-betul efektif untuk melawan virus ini. Yang keempat, belum ada vaksin yang bisa mencegah seseorang untuk tidak terinfeksi virus ini. Jadi itu yang teman-teman harus selalu ingat. Informasi ini bukan untuk membuat teman-teman panik, tapi untuk membuat teman-teman lebih waspada bahwa memang apa yang sedang kita hadapi ini betul-betul nyata. Dan bersama-sama kita bisa mencegah penularan virus ini lebih luas. Secara umum ketika virus masuk ke dalam tubuh kita, gejala yang ditimbulkan itu mirip-mirip. Demam, sakit kepala, lemah, letih, lesu, pegel-pegel, seperti itu. Bagaimana dengan virus yang masuk spesifik langsung ke infeksi saluran pernafasan? Ada pilek, hidung meler, hidung tersumbat, nyeri tenggorokan, batuk, sesak nafas, nyeri dada. Gimana dengan virus SARS-CoV-2 atau virus corona? Gejalanya sangat bervariasi. Jadi gejala-gejala yang tadi saya sebutkan itu bisa ada pada orang yang terinfeksi virus ini. Dan juga jumlah gejala yang timbul itu juga bervariasi. Apa sih yang menyebabkan gejala ini sangat bervariasi? Daya tahan tubuh masing-masing orang. Jadi kalau kita nih yang sebagai anak muda, sehat, gak ada penyakit, daya tahan tubuhnya baik, kemungkinan gejala yang kita alami ketika kita terinfeksi virus ini sangat ringan atau bahkan sama sekali tidak ada gejalanya. Sekali lagi saya tekankan, orang dengan daya tahan tubuh yang baik itu bisa tidak ada gejalanya walaupun virusnya sudah ada di dalam tubuh kita. Dan orang dengan daya tahan tubuh yang baik, dia mampu menyembuhkan dirinya sendiri karena pada dasarnya virus itu memang self-limited disease. Jadi daya tahan tubuh kita sendiri bisa membasmi virus. Bagaimana dengan orang-orang dengan daya tahan tubuh rendah? Tentunya akan dapat mengalami gejala yang lebih berat. Bisa sampai sesak nafas, bahkan bisa sampai menyebabkan kematian. Siapa saja sih orang-orang yang kita tahu daya tahan tubuhnya rendah? Yang pertama, orang tua yang usianya di atas 60 tahun. Yang kedua, orang-orang dengan penyakit penyerta. Penyakit penyerta itu apa? Jadi penyakit yang biasanya lagi-lagi ada di orang tua, seperti kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, sakit ginjal, sakit paru, sakit liver, kanker, dan lain-lain. Nah, orang-orang inilah yang akan sangat menderita ketika dia terinfeksi oleh virus SARS-CoV-2 atau virus corona ini. Untuk kita yang daya tahan tubuhnya baik, ketika kita terinfeksi virus ini, kita bisa hanya dengan meningkatkan daya tahan tubuh kita, terus kita bisa melawan virus ini. Tapi bagaimana dengan orang-orang dengan daya tahan tubuh rendah? Itu yang harus kita pikirkan. Itu yang harus kita cegah supaya mereka tidak tertular virus ini. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka-mereka yang daya tahan tubuhnya rendah? Dengan cara jaga jarak, hindari keramaian, dan di rumah aja. Kenapa? Karena virus ini yang paling kita takutkan dan sudah kita tahu dari virus ini adalah penyebarannya yang sangat amat cepat dan lebih mudah dan lebih cepat di tempat-tempat keramaian. Tapi lagi-lagi jangan panik. Bukan berarti kalau teman-teman yang masih muda dan sehat ini merasa, oh saya ada gejala-gejala COVID-19 nih, ada demam-demam yang sumeng-sumeng, demam rendah, nyeri tenggorokan, sedikit pilek, sedikit batuk, terus harus langsung ke rumah sakit. Bukan itu maksud saya. Bukan berarti
kalau teman-teman ada gejala itu harus segera ke rumah sakit. Apa yang harus kita lakukan? Ketika mengalami gejala itu, lagi-lagi di rumah aja, tingkatin daya tahan tubuh dari rumah. Dengan cara apa? Istirahat yang cukup, tidur malam yang cukup, 7-9 jam, makan makanan bergizi, minum air yang banyak, kalau bisa lakukan olahraga atau aktivitas ringan di rumah. Kenapa untuk kita yang muda dan sehat ketika mengalami gejala-gejala penyakit COVID-19 lebih baik di rumah aja dan nggak perlu ke rumah sakit? Karena kita mau memastikan bahwa rumah sakit itu tetap tersedia untuk mereka yang betul-betul membutuhkan. Orang tua, orang dengan daya tahan tubuh yang rendah, dan orang-orang muda yang mengalami gejala berat seperti sesak nafas. Mereka itulah yang harus segera ke rumah sakit. Jadi kita pastikan rumah sakit memang untuk mereka yang membutuhkan. Kalau kita bisa di rumah aja. Bagaimana dengan kita yang tidak ada gejala? Sebaiknya tetap jaga jarak, hindari keramaian, dan di rumah aja. Kenapa? Karena seperti yang tadi sudah sempat saya jelaskan, orang dengan daya tahan tubuh baik bisa jadi tidak menimbulkan gejala apapun. Jadi kalau dari luar dia terlihat sehat, belum tentu tidak ada virus itu di dalam tubuhnya. Dan orang-orang tanpa gejala ini tetap bisa menularkan ke orang lain. Melalui apa? Misalnya, kita lagi ngobrol-ngobrol sambil makan, dia tersedak, batuk, virusnya banyak. Atau lagi di mobil bareng, AC-nya kenceng banget, kedinginan, dia bersin, virusnya ada. Penting untuk kita jaga jarak. Jaga jarak 1 meter untuk memastikan droplet yang keluar melalui batuk ataupun bersin tidak terkena pada kita. Penting sekali untuk kita untuk selalu cuci tangan dengan cara yang benar dan sering-sering untuk memastikan jika secara tidak sengaja kita menyentuh droplet itu, kita bisa membersihkannya. Dan yang juga penting, jangan menyentuh wajah dengan tangan kita yang belum bersih. Kenapa? Karena virus akan lebih cepat menyebar, lebih cepat masuk melalui mukosa mata, hidung, dan mulut. Penting untuk kita menghindari keramaian untuk memutus rantai penularan ini. Penting untuk kita di rumah aja supaya kita bisa terus meningkatkan daya tahan tubuh kita untuk dapat melawan virus ini. Bagaimana untuk kita yang tidak bisa di rumah aja, terpaksa harus bekerja di luar atau harus pergi keluar, tetap usahakan untuk menjaga jarak. Jaga jarak 1 meter dan usahakan sebisa mungkin menghindari keramaian. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dengan mencuci tangan yang bersih. Kalau tidak bisa menemukan air dan sabun, kita bisa menggunakan sanitizer. Para peneliti, dokter-dokter, farmasis, tenaga medis, dan semua sedang berusaha mati-matian untuk mencari obat dan vaksin dari virus ini. Mari kita berperan membantu mereka dengan cara jangan panik tapi tetap waspada. Kita jaga jarak, hindari keramaian, dan di rumah aja. Nggak perlu ke rumah sakit kalau gejalanya ringan. Pastikan rumah sakit tersedia untuk mereka yang membutuhkan, orang-orang tua, orang dengan daya tahan tubuh rendah, dan orang-orang dengan gejala yang berat seperti sesak nafas. Yuk teman-teman, kita bareng-bareng lawan virus SARS-CoV-2 ini. Dan untuk teman-teman medis, tetap semangat.
saya di RW 12 itu Bu Tersana Kang Is. Enggak, Pak RW pilih tadi terus. Waalaikumsalam. Melihat keadaan situasi yang sudah semakin lama meningkat jumlahnya, kita kemarin dengan pengurus mengadakan satgas, yaitu untuk mengamankan wilayah kita. Nah, satgas ini dibentuk kemarin pada hari Minggu kemarin. Nah, kemungkinan waktu itu RT 2 belum nanti secara teknis nanti dijelaskan sama Kang Faiz. Jadi untuk mencegah semuanya ini, wabah ini, kita mengadakan namanya Satgas Sijale ya. Siaga jaga lembur. Jaga lembur. Mulai dari Satgas ini Sijale ini, saya pengen semua pemuda-pemuda tuh jadi bersatulah, berbaur satu sama lain, saling menjaga, saling memberi informasi antara RT 1 dan RT yang lain, saling memberi informasi kalau terjadi apa-apa kan bisa langsung dikondisikan. Nah, yang terpenting itu persatuan kita. Waalaikumsalam. Selamat atas sadayana. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Ternuhun Pak RT, Pak RW, oge rengrengan sadayana. Ya pakai bahasa Sunda. Karena bisa jadi juga ada yang baru lihat wajah Pak RW-nya, komo saya, mungkin kan. Nah, di pandang mah guys, bosan. Yes. Jadi yang pertama orang silaturahmi mah tidak. Itu pertama orang silaturahmi mah kacida saya gorengnya malah terlalu banyak keutamaan dari silaturahmi. Nah, yang kedua Pak RT tadi kan telepon sebelum maghrib ya. Jadi alhamdulillah ternyata kalau respon dari warga, dari anak muda luar biasa, di luar dugaan. Karena pada dasarnya program yang dibuat itu, kalau saya usul ke Pak RW itu, pertama disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi isunya itu harus sesuai dengan kebutuhan. Tong ngayak di aya-aya berijin leuwihkeun teh. Jadi berdasarkan istilahnya lama ieu mah isunya up to date sesuai dengan kebutuhan yang hari ini memang menonjol. Jadi kata Pak Lurah, RW RT jalan saja. Per 31 Maret kemarin sudah resmi, hanya tinggal di kecamatan. Insya Allah. Nah, di awal kepengurusan, di awal kepemimpinan di wilayah ada RW RT, kita sudah diskusi berkali-kali ini. Kadang kita ke sini, kadang kita Pak RT tadi tuh gitu ya, kadang ngumpul di tengah-tengah gitu. Nah, ini yang harus terus dibangun. Dari obrolan-obrolan itu muncul banyak gagasan, banyak keinginan gitu ya, terkait banyak isu tentang anak-anak, tentang anak muda, tentang ibu-ibu, tentang kesehatan, tentang keamanan, tentang kebersihan dan lain sebagainya. Termasuk kita lah menurut apa mereka narosnya dia jika warna-warni TPK dia gini kan begini tadi dia. Nah jadi ya kenapa kumaha terus kena Pak RT gitu. Itu judulnya ngabedakan lembur kan, ngecat warna-warni itu. Kalau haruskan biayana dan ngecat lagi tak apa lu biayana di mana, pokoknya derwe gitu kan. Ternyata di dalam prosesnya itu di luar juga. Jadi istilahnya ya. Partisipasi warga secara spontan itu luar biasa. Sampai kemarin itu pada prosesnya sampai beli 35 kilo itu spontan di situ. Nah, ini luar biasa. Jadi
Yang pertama yang saya sampaikan adalah ini ada spirit, ada semangat, ada harapan baru untuk perbaikan, untuk perubahan yang lebih baik di Kampung Bojong Iot ini. Nah, tentu pertemuan seperti ini harus lebih dipersering Pak RT ya, silaturahmi. Nah, kan kudu ngajudul meureunna. Di samping anu tengah judul, di tengah judul mah dia saya ngajak RT, non susu arek lu ngopi we, menulah balik deui. Ayo ngopi. Nah, diperbanyak seperti itu tuh silaturahmi kakek dulu kakek dan kakek. Karena dengan silaturahmi inilah gagasan itu tersambung. Nah, yang tadi disampaikan Pak RW ini terkait dengan kebutuhan di awal. Ini sekaligus tes case buat pengurus, tes case buat para pemuda, tes case buat warga. Karena isu yang muncul terutama karena memang ada himbauan bahkan instruksi dari pemerintah untuk masyarakat bersatu padu mencegah penyebaran virus corona. Dan bayangnya itu udah kemarin ya. Sekian bulan yang lalu teh teka bayang bakal mendeki Jumatan pulang. Malahan PBNU taraweh mau diayakeun. Lebaran Idul Fitri coba bulan puasa ge can asup geus sedih tinggal orang. Teka bayang tahun kemarin rek model kieu tahun ayeuna kan. Kejolus ge mau meuli. Bari jeung nanti yang mah bajuna alanyarna baju eta meureun. Baju si jale eta ke lebaran marga baju si jale gitu. Nah, jadi program yang dihasilkan dari musyawarah RT 3 hadir waktu itu, Pak RT 2 udah telat datangnya, tapi ini sudah diobrolin hari ini alhamdulillah. Jadi orang sosialisasi lewat ngobrol ngopi bareng. Kopi can aya kopi Sama ada kode keras. keras. Jadi supaya nyambung ya orang kudu lembaga ngobrol. Jadi naon tah programna sebetulnya di grup Pak RW enggak banyak gagasan cuman kita di RT 2 ya. Jadi yang pertama ngabedakan lembur itu orang naonnya mempertegas momentum ayana RW baru, RT baru gitu kan. Semangat baru, harapan baru, gelaanan tampilanna oge baru gitu. Da mau dihitung-hitung mah sebut gede henteu disebut leutik henteu. Tapi insya Allah ieu jadi tes case kebersamaan gitu. Ngabedakan lembur tah. Nu kaduana karena aya tuntutan mendesak adi dibatur maning nya rek asup teh dipariksa heula, ditembak heula mata teh ke kan berat. Ningali heula cek. Wah, ieu mah 3 genep aman. Nang kunaon? Aman 8 langsung dilaporkan. Aduh, ieu ka mana-mana terus kitu ya umumna. Anu di portal bahkan di saya apa jadinya kampung sawahnya. Tetap gerbangnya tuh saya tulisan dagang keliling nggak boleh, ini nggak boleh gitu langsung tuh. Bahkan pakai seragam security lagi hidung-hidung kayak gitu lagi. Terus pakai alat itu tes suhu itu. Hari urang deh kumaha tuh hari-hari wae. Sedangkan di grup mah aya wae nu ngingetan tah. Ngingetan. Pas libur batur atuh pas ya gitu. Padahal mah kita udah ada rencana kan nunggu momentum. Dan alhamdulillah ya beberapa kali pertemuan katukan Pak RW tos mutuskan yen kampung urang sudah ditetapkan per tanggal 6 April hari ini itu jadi kampung siaga. Ya. Kampung siaga teh kumaha modelna? Mah orang tiasa sekali ngobrol ya da sadayana oge semuanya ini baru kita belum punya pengalaman sama sekali jadi belum tahu ilmunya tah lockdown teh no saya apa mas smackdown lockdown mah apa gitunya. Nah ini ilmu baru atau pengetahuan baru atau sesuatu yang baru. Nah hari ini teman-teman yang di RT 3 dan semua di RT 1 itu sudah ada pergerakan. Nah itu dapat pelajaran tuh per hari ini. Aya nu support wae
aya nu reuas we ieu teh aya naon lah gitu. Nah, nanti juga di sini ketika itu sudah mulai diterapkan, si Jale sudah beraksi di RT 2, pasti dapat ilmu juga tuh, dapat pelajaran, bisa ngasih masukan, bisa kasih apa namanya, tadi mah tapi anu bareng kue bolu kecil ya ini mah obrol pas isu kene yuk kopi mana yuk kurang boro mah udang isuk cenah gitu nya karena komitmen sebagai satgas tadi teh baru nanti ya itu tuh ngariweuhkeun soal kopi jeung ieu sok urang taruhan moali lagi anu ngirim gorengan beneran eta ini itu ditu mawa gorengan ti tukang anu mawa kue tah ceuk urang teh berkah ya asing ikhlas ceuk urang teh ulah loba teh mikiran daun nu ngagaji eueuh nu gitu RW nage anyar RT na oge anyar gitu kan ieu mah istuning urang kadeudeuh ka nyaah kalembur sorangan dan gitu alhamdulillah ternyata kopi mah tepi ka ayeuna ge teu eureun tah baru datang ayo we tumbah deui dinu deui kopi deui alhamdulillah nah tuh ayeuna gitu kan kayak kan ternyata temesan gitu kan mun teu pasti ngambek jadi apa si Jale itu singkatan dari siaga jaga lembur, satgas siaga jaga lembur. Jadi aya pos 1, pos 2, pos 3 si Jale. Ieu mah gagayaan we lah. Kan bosan urang mah cenah anu kieu. Kang istilahnya coba urang sistemling wae. Eta mah teh zaman orde baru istilahna sistemling. Terus di baheula aya linmas gitu kan ya. Di zaman orde baru ketika reformasi orde paling baru cek Iwan Fals. Udah konsepnya linmas gitu. Nah orang mah ayeuna aya masuknya zaman milenial atau kumaha rada beda saeutik. Loh kumaha atuh sok gitu. Mere persoalan tapi teu bisa meresolusi naon gitu. Akhirnya ya tercetuslah si Jale itu. Jadi enggak ini sampai ada diwacanakan kemarin para RT dan Pak RW dengan beberapa ini pun kita pikirin seragamnya ke depannya. Jadi prinsipnya gagasan si Jale ini adalah uji coba atau tes case kebersamaan dan kepedulian warga di masa awal kepemimpinan Pak RW dan Pak RT yang baru. Kebetulan ada corona, orang ambil hikmahnya, gitunya, ulah panik, ulah teledor oge kan gitu. Tetap kudu aya ikhtiar bari jeung hate mah orang bersandar kana kawasa. Nah ikhtiarna kumaha nah ieu diantarana. Urang jaga diri urang, jaga keluarga, jaga tetangga, jaga warga kan gitu. Mulai urang sahade mulai ayeuna iraha. Meureun eta mudah-mudahan nangkepnya maksudnya. Nah, secara teknis tidak kaku. Justru yang penting kita evaluasi per 2 hari atau memang kalau ada hal yang harus disikapi, dapat pelajaran yang penting hari ini. Malam kita evaluasi. Gitu. Termasuk tadi. Kang tadi ojol di ditu nu ante hiji yo ditutup. Aya nu ngirim nu mesen warga. Gitu kan. Ya maklum ya ini kan udah semua juga udah begini gitu tapi dia nggak marah gitu. Kan asal ada tetega oke kadang-kadang ke warga sorangan ya. Nah ini hal teknis itu sebetulnya obrol kenen baik enggaknya itu nanti kita lihat setelah dapat pelajaran di lapangan, termasuk tadi dengan warga yang tiap hari gerobaknya mobile gitu ya. Nggak tahu di sini ada berapa, ada apa gerobak gitu ya, yang jualan gitu ya, luar ada kan, ada RT juga kan. Nah itu juga udah ada obrolan tadi. Biarkan mereka yang kasih solusinya. Kita mah dari warga dari RT itu nanya gitu. Pertama kita sampaikan dulu sekarang nih status kampung kita kampung siaga, sama-sama tahu lah gitu ya. Kita harus saling menjaga. Nah kira-kira Mas, Pak, terkait dengan karena yang mobile di luar ini yang paling rentan karena berinteraksi dengan orang gitu. Virus mah teka mana kan? Teka mana mau jelema. Jadi eta teh menyebarnya itu mengikuti pergerakan manusianya. Makanya solusinya stay at home. Kan gitu. Cek orang pulau
corona mah orang mau cicing di imah kira kan gitu jangan saha anu rek mikiran dapur orang kan gitu. Nah kita juga kan harus bijak begitu. Makanya terkait dengan itu muncullah gagasan yang kedua di samping si Jale itu aya Gempita namanya, gerakan masyarakat peduli tetangga. Awalnya mah gerakan nurani warga peduli tetangga. Nah ini gerakan infak sodako berupa sembako atau uang. Nah ini yang khusus dikelola sama timnya ibu-ibu. Tadi sudah ada rapat awal. Nah nanti juga mungkin ada komunikasi ke RT 2 ngobrol seorang Pak RT jadi teknisnya itu hanya menerima, menyalurkannya bukan untuk dibagi-bagi. Jadi ini punten. Saya sudah nanya di antara warga kira-kira aya nulis teluga beas ternyata jawabannya aya. Nah terus kumaha ieu solusina berlaku orang rek cuek wae gitu nya. Kondisi umumna geus kieu anu ikhtiar unggal poe oge turunna drastis dan seterusnya. Nah itu maksud saya teh bukan kita merasa lebih, justru kalau mau sedekah yang utama itu ketika sempit gitu. Nah kamu orang ini orang ambil hikmahnya dengan adanya begini, yuk orang tingkatkan iman dan imun. Iman dan imun. Nah, di antara untuk meningkatkan keimanan itu ada ikhtiar khususnya dalam menghadapi musibah atau wabah seperti ini. Tolak bala yang paling dianjurkan itu adalah sedekah. Nah, berangkat dari sanalah muncul Gempita tadi yang seiring berjalan dengan si Jale gitunya. Nah ini sementara ini oleh ibu-ibu. Nah di tiap RT ada semacam posko penerimaan mah dari kita oleh kita untuk kita atau dari warga oleh warga untuk warga. Nah ini harapannya menjadi bagian dari solusi. Jangan menambah masalah, nggak boleh keliling. Jadi cukup buka posko, pasang banner, diumumkan ketentuannya, nerima apa aja gitu ya. Karena yang diterima itu yang dibutuhkan. Kalau kondisi darurat kos bencana makan istilahnya dapur umumnya. Nah, harita lapar, harita aya yang dimasak. Jadi ganjal hunkul. Konsepnya seperti itu. Jadi lain dibagi-bagi tidak. Jadi penerimaannya bisa dicatat terbuka, semua orang bisa tahu. Misalkan pasang whiteboard, siapa yang nyumbang apa. Kemarin aja udah ada langsung tuh beras 1 karung dari warga. Ada Pak Haji mau ini, entah juga di sini menurutnya. Nah ulah mere batako mah teu kadahar, jeung nggak dibutuhin kondisi ini. Yang dibutuhin tuh beras, indomie, gorengan, sayur naon gitu. Dan seterusnya uang. Nah itu yang nanti dikelola oleh ibu-ibu. Ini juga test case. Kita nggak bicara ibu-ibu PKK atau siapa, semua bergerak, anak muda dengan si Jalenya. Ini test case nih. Jadi pergerakannya itu ada struktur ya, cuman pendekatannya nggak ngandelin struktur seperti umum sebelumnya. Sok tara jalan hari itu teh. Aya nama derwe sesuai passionnya, sesuai panggilan jiwa orangnya gitu. Makanya istilahnya itu ini pakai pendekatan komunitas. Sok ibu-ibu ayeuna dengan judul si Gempita itu sok guyupkeun Bu, siap. Kira-kira tiasa moal Bu, insya Allah tiasa da ieu mah kahadean gitu. Terus ka pemuda oge, kira-kira ieu si Jale jalan moal, insya Allah Kang. Nah naon atuh cari cing di imah, piraku rek sare wae. Piraku rek nonton wae TV bari jeung berita corona wae lieur kana huluna. Atuh mending ngechat bari moyan kitu cenah. Jadi jalan. Nah, tinggal urang mikiran kumaha aya ngayakeun chatna gitu.
tenaga mah leuwih gitu. Nah makanya dengan ini pun tadi tuh rame we tapi kayak teh di pos RT 3 mah diisuk nu biasa hudang borang tadi mah isuknya geus marandi coba seureut teh geus kopi. Tumben, pan orang komitmen cenah satgas ieu. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan dipahami ya. Jadi yang pertama orang ngabedakan lembur itu supaya naon tah, supaya merangsang ayana pergerakan. Anak-anak pun suka gitu. Mereka betah di kampungnya sendiri. Kita juga ngelihat anak-anak happy, kita ikut happy sebagai orang tuanya. Dan yang kedua soal si jale itu konsepnya adalah ngajaga lembur. Nu dijaga aya 3 tah kesehatan. Kebetulan karena ada isu corona, sekalipun harapannya ini segera hilang ya, si corona teh dibalik deui ka kandangna, dipanggil deui ku nu gaduhna ya, ku nu kawasa. Bisa jadi menjelang Ramadan hilang seperti taun dulu tuh zaman sahabat itu, hilang menjelang puasa. Terus program orang rek geus tepi kadenya ulah teruskeun. Si jale ini ngajaga lembur, ngajaga tina kesehatan, ngajaga tina keamanan, ngajaga kebersihan. Kan bahasana gitu. Sok atuh jaga kebersihan gitu. Sok atuh jaga keamanan kan gitu. Sok jaga atuh kesehatan kan gitu. Aya deui nu lain meureun jaga pamajikan, jaga apa gitu. Ati lu we wah batin. Nah, konsepnya sementara ini kita rangsang dengan diawali dengan jaga kesehatan karena ada corona. Konsep keamanannya sok nanti juga bergulir tuh, banyak obrolan, banyak ide, banyak gagasan. Orang akan ronda memang enggak. Jadi dalam waktu dekat ini ada 2 isu besar. Yang pertama itu corona, yang kedua Ramadan. Menegang we geus aya corona aya we. Nah prinsipnya mah rek aya eta rek teu aya eta, urang mah tetep kewajiban ngajaga lembur urang. Ulah sagala diserahkeun ka Pak RW, ka Pak RT, aya maling Pak RW, aya naon teh leungit kaleungitan Pak RT. Anu pahibut salaki majikan Pak RT cenah. Ya, atuh cekek sekalian cek Pak RT sagala uing cek Pak RT-nya. Nah jadi itu wargana ka mana? Nah inilah ikhtiar kita. Kita harus melangkah bareng-bareng. Ini adalah tanggung jawab bersama. Ngajaga anak incu orang juga incu. Jadi tanggung jawab kita. Sementara itu menurut ya. Jadi saya ulangi, yang pertama orang ngebedakan lembur, nata lembur sebenarnya. Nata lembur bukan cuma ngebedakan. Nanti ada program pengumpulan pot, terus pencarian tanaman. Oke, program setelah dibedakan di hijaukan. Terus nyimpen sapu yang serokan di setiap belokan di kampung. Jadi harapannya semua nanti bergerak. Nanti ada metode lagi. Lalu yang kedua si jale tadi udah sama-sama paham. Mudah-mudahan yang hadir di sini pun terlibat penuh nih Pak RT. Ini mah nggak dibatasi berapa orang. Sabaraha we sebanyak mungkin da ieu mah tujuanna oge. Nanti ngajaga lembur, merangsang kepedulian dan kebersamaan kita. Aya ngagimbrung, aya kumpul atau si satgas kumpul,
urang keur aya waktu pekerjaan udah selesainya atuh niat silaturahmi berpahala itu lah gitu. Jadi urang mah lain satgas ulang gitu mandangnya urang mah lain satgas mandang lain satgas tapi pengurus jadi ulah disekat ku simbol-simbol saya sebagai apa jangan. Ini ada ladang amal yang begini luas, pikiranan orang babarengan, tong dijieun riweuh tapi orang nangtung dina solusi. Kariweuh mah masalah mah geus puguhna salila orang hirup mah masalah. Jadi berikutnya dari sejale terus berbika. Tadi spiritnya adalah sedekah. Sebagai penutup, merenan selanjutnya mah orang ngobrolnya. Saya diajarin sama guru saya tuh. Aya perbedaan orang menyikapi masalah. Orang bodoh, dia mah sibuk dengan masalah. Jadi otaknya teh masalah. Sehingga yang keluar pun omongan masalah. Bisa bersifat keluhan, bisa bersifat caci makian, bisa bersifat kedengkian. Inti nama jadi masalah.
from